Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan kitab Zadul Muhajir ilallah ila rabbih di halaman 54. Ada perintah untuk beriman. Disebutkan di situ Allah telah memerintahkan dalam ayat ini untuk taat kepadanya dan juga taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini diawali panggilan dengan nama iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dapat dipahami bahwa hal ini dituntut dari mereka dan merupakan pendorong dari nama yang mereka dipanggil dan diajak bicara. Sebagaimana dikatakan, wahai sekalian orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan Allah cukupi dengan karunia-Nya. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan wahai orang yang berilmu, ajarilah manusia dari apa yang dapat memberi mereka manfaat. Dan wahai hakim, tegakkanlah hukum dengan benar. Dan perkataan lainnya yang serupa dengan ini. Oleh karenanya, banyak dijumpai seruan dalam Al-Quran dengan bentuk seperti ini, khususnya yang terkait dengan syariat ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian apa ini Pak? Puasa. Berarti kalau tidak beriman diwajibkan atau tidak? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, berarti orang-orang yang beriman wajib Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad perjanjian. Ini memberikan isyarat bahwa apabila kalian beriman, maka iman kalian itu mewajibkan untuk melakukan ini dan itu. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah penggerak. Ya, jadi keimanan adalah penggeraknya. Tetapi begini Pak, ada perbedaan pandangan di kalangan ulama usul fikih sendiri tentang tuntutan syariat bagi orang yang tidak beriman. Contohnya, kalau di dalam ayat tadi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Terus kalau orang tidak beriman, apakah tuntutan puasa ini lepas? Jadi ada tahqiq dari sejumlah ulama usul fikih yang mengatakan begini. Memang dari Ibnu Qayyim diantaranya nih, memang di awal ayat itu himbauan bagi orang-orang yang beriman. Tetapi bagi yang tidak beriman tetap terkenai tuntutan. Sehingga mereka salah dalam dua titik. Titik yang pertama, kesalahan yang pertama adalah mereka tidak beriman. Tidak ada usaha untuk menggapai keimanan itu. Yang kedua, titik kesalahan dalam hal melalaikan tuntutan keimanan tersebut seperti puasa. Jadi tidak bisa dikatakan mereka terbebaskan secara otomatis karena tidak beriman. Kata mereka ulama usul fikih tetap dituntut. Tetap dituntut. Lantas apakah mereka tidak berdosa karena tidak berpuasa? Tetap berdosa karena tidak berpuasa. Jadi begini, kalau ada yang mengatakan
Oh itu tidak apa-apa dia masuk warung karena tidak beriman. Terang-terangan tuh di pinggir jalan. Tapi pada zaman kita ini, saya sebutkan saja di sebagian areal di Narogong itu, masih awal-awal puasa, sudah terang-terangan kopi, gorengan, sambil begini-gini di pinggir jalan. Padahal di depannya lalu lalang orang pergi ke masjid. Ditanya RT-nya, ini warga muslim atau muslim? Lah kok begini? Jadi ada dua tuntutan yang tidak terpenuhi dalam kasus seperti ini. Dan sekaligus karena tidak terpenuhinya maka berdosa dari dua arah. Makanya para ulama usul fikih itu mengapa banyak dituduh sebagai ulama yang kontekstual? Karena mereka menggali makna-makna seperti ini. Contohnya, firman Allah, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu." Apa arti ayat ini? Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh kalau memakan sesuatu. Artinya makanan halal yang mereka rasakan itu tidak berdosa dalam hal. Mereka membalikkan mafhumul mukhalafah namanya. Mereka katakan berarti kalau orang tidak beriman dan tidak beramal soleh berdosa dong kalau makan dan minum. Ya, paham ya maksudnya? Saya ulangi. Teks ayatnya begini. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk makan. Mereka balik, mafhumul mukhalafah namanya. Berarti kalau orang tidak beriman dan tidak beramal saleh, kalau makan berdosa dong. Iya. Nah ini serba salahnya. Tetapi kembali lagi, yang mampu memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia yang memberi hidayah kepada sesama manusia. Makanya, walaupun kita dilahirkan dalam keadaan sudah muslim dan kedua orang tua kita dan keluarga kita muslim, itu patut disyukuri. Patut disyukuri karena kita berada dalam keislaman. Itu yang harus disyukuri dulu. Nikmatul Islam, nikmat keislaman harus kita syukuri. Tinggal bagaimana menjalankan ibadahnya dengan memohon pertolongan kepada Allah. Karena yang menggerakkan dan merahmati kita untuk beramal itu adalah bukan karena kehebatan kita. Sekali lagi, ini sering saya ulang-ulangi sebagai perhatian dari para ulama itu, bahwa betapa Rasulullah SAW mengajarkan hal itu kepada kita. Disuruh untuk banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Manusia tidak hebat. Ya, manusia tidak hebat. Orang tergerak untuk beriman dan beramal saleh itu karena pertolongan Allah. Nah, kalau ada orang sampai menghafal Quran dengan begitu mudah, bukan karena kehebatannya, tapi itu karena pertolongan Allah. Kalau ada orang mampu banyak berzikir dalam kehidupan sehari-harinya, itu bukan karena hebatnya, tapi karena pertolongan Allah dan karunia Allah kepadanya. Begitupun hal-hal yang lain. Bukan karena kehebatan, itu karena karunia Allah. Orang tergerak menunaikan sholat subuh, walaupun banyak yang ngorok di rumahnya. Wah enak nih, musim dingin. Tapi tetap pergi ke masjid. Tetap meninggalkan kasur yang begitu tebal. Tetap meninggalkan kamar yang ber-AC. Tetap meninggalkan pasangan yang mendampinginya.
karena memenuhi panggilan, bukan karena kehebatannya, tapi karena pertolongan dan rahmat Allah kepadanya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz. Ketika Nabi bersabda kepadanya, wahai Mu'adz, jangan, wahai Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuka, wallahi inni uhibbuka, demi Allah saya mencintaimu wahai Mu'adz. Fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin, saya mencintaimu wahai Mu'adz. Makanya saya sampaikan, jangan sama sekali engkau meninggalkan untuk mengucapkan setiap sesudah sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepada mengingatmu, dan senantiasa bersyukur kepadamu, dan senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi dalam hal ibadah pun itu kita membutuhkan pertolongan Allah. Karena kalau tidak, Allah tidak menolong kita, bagaimana mampu kita melakukan hal itu? Belum godaan setan, belum godaan-godaan yang lainnya yang kita tidak rasakan. Jadi ini panggilan keimanan. Penulis di halaman 55 di bawah itu mengatakan, ini memberikan isyarat bahwa apabila kalian beriman, maka iman kalian itu mewajibkan untuk melakukan ini dan itu. Karena sesungguhnya demikian itu adalah penggerak iman dan kesempurnaannya. Ya, maksudnya melakukan apa yang Allah perintahkan, apakah itu puasa, menepati janji, konsisten dengan perjanjian dengan sesama makhluk, begitu juga datang untuk menunaikan sholat Jumat. Itu semua hal-hal yang menjadi penggerak keimanan. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di kalangan kalian. Allah menggandengkan antara ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada Rasulnya, serta ketaatan kepada ulil amri, dan menguasakan kepada keduanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan satu amalan. Dan bisa jadi seseorang itu jatuh kepada keraguan bahwa bagaimana mungkin ketaatan kepada Allah juga merupakan ketaatan kepada Rasul, akan tetapi kenyataan yang disebutkan dalam ayat itulah yang benar. Maksudnya begini, ini dijelaskan nih. Ayat ini juga mengandung rahasia yang begitu halus, lembut ya, yaitu petunjuknya bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk ditaati, meskipun belum diperintahkan secara khusus di dalam Al-Quran. Apa contohnya nih Pak? Diperintahkan oleh Rasulullah tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Ya perincian-perincian syariat. Contohnya, perincian tentang berbuat baik kepada tetangga, kepada sesama manusia. Kan di dalam Al-Quran itu umum kan, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah yang baik-baik kepada sesama manusia. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperinci hal tersebut. Ya, bagaimana menjenguk orang yang sakit, bagaimana menolong orang yang membutuhkan pertolongan dalam perjalanan, bagaimana supaya bersikap lembut kepada sesama makhluk, bagaimana supaya jangan menyiksa hewan, dan lain-lainnya. Perinciannya termasuk dalam hal ini masalah sholat. Ada perintah umum di dalam Al-Quran untuk mendirikan sholat, tetapi apakah diperinci cara rukunya, bacaan rukunya? Tidak ada kan? Nah, jadi mentaati Rasulullah di dalam tata cara ibadah adalah masuk dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun belum diperintahkan secara khusus dalam Al-Quran, maka wajib untuk menaati Rasulullah, baik itu secara sendiri maupun digandengkan dengan ketaatan kepada Allah.
janganlah seseorang beranggapan bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasulullah yang belum disebutkan dalam Al-Quran maka tidak wajib untuk ditaati. Jangan ada yang seperti ini. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini harus dibaca aslinya jadinya. Lafaz aslinya ini harus dicantumkan di cetakan berikutnya. Yushiku rajulun syaba'an muttaqi'un ala arikatihi ya'tihil amru min amri fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi ta'ala ma wajadna fihi min syai'in ittaba'nahu ala wa inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Sayang sekali ini terjemahan ini enggak ini. Hampir-hampir seseorang yang sedang kenyang, sedang bersandar di kursinya dan datang kepadanya perintahku, perintah Rasulullah, lalu dia mengatakan di antara kami dan kalian adalah kitab Allah, Al-Quran. Datang perintah Rasulullah, dia katakan tidak. Yang menghukumi antara kita dengan Anda adalah Al-Quran. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, kami tidak lakukan. Kalau ada, kami lakukan. Nah, kami tidak mendapati padanya sesuatu melainkan kami mengikutinya. Ingatlah, sesungguhnya aku datang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah sesungguhnya aku datang dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan semisal dengannya. Hadis. Jadi apa yang Rasulullah sabdakan itu kedudukannya masuk dalam kedudukan Al-Quran. Artinya apa yang Nabi perintahkan itu masuk dalam perintah Al-Quran.